pemirsa, salam sehat untuk kita semua. Jumpa lagi bersama saya, Mitra Tarigan, dalam program Teras Negeri. Program Teras Negeri ini bisa Anda saksikan di kanal YouTube Tempo.co. Tamu saya pada hari ini adalah Bupati Ogan Komering Ulu Selatan, Bapak Popo Ali Murtopo. Halo Bapak, Halo, sehat Bapak? alhamdulillah sehat, Alhamdulillah Wanita. sehat ya Pak Terima ya. kasih. Terima kasih Bapak. Bapak izin saya memperkenalkan sedikit Bapak kepada masyarakat semua ya Pak. Silakan. Bapak Popo Ali Murtopo pernah menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan periode 2009 hingga 2014. Kemudian dilantik menjadi Bupati Ogan Komering Ulu Selatan pada 17 Februari 2016 hingga sekarang. Di dalam kepemimpinannya, Bapak Popo Ali Murtopo mengusung visi Ogan Komering Ulu Selatan bersinar. Ini kata bersinar ternyata memiliki singkatan dari berkembangnya ekonomi masyarakat melalui sinergitas pembangunan infrastruktur yang aspiratif dan juga responsif. Untuk mengetahui lebih jauh lagi bagaimana strategi Bapak Popo Ali Murtopo dalam membangun Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan atau Oku Selatan, langsung saja kita berbincang dengan beliau Bapak. Bersinar ya Pak ya? Ya, bersinar, Mbak Bersinar. Mitra. Itu mungkin ada lebih jelasnya lagi. Tadi kan sinergi, tadi kan singkatannya Singkatan. saja. Tapi lebih jelasnya itu seperti apa tuh Pak kalau boleh tahu tuh Pak? Kalau singkatan tadi sudah disampaikan per kata ya. Mhm, mhm. Tapi di balik singkatan itu tentu bersinar maknanya kan ya memberikan penerangan Memberikan penerangan. eh, dari hal-hal yang sifatnya gelap, supaya orang-orang masyarakatnya ya lebih baik. Intinya seperti Pastinya. itu bersinar gitu. Pastinya Ya, agar lebih baik lagi. betul. Sebelum mungkin masih ada nih Pak, teman-teman Tempo semua, penonton Tempo semua yang belum begitu mengenal profil umum tentang Oku Selatan nih Pak. Boleh nggak Pak mungkin dijelaskan nih Pak? Ya, makasih sebelumnya Mbak Mitra. Oku Selatan ini salah satu kabupaten yang ada di Sumatera Selatan. Letak kami berada di antara Provinsi Sumsel, Mhm. Lampung, dan Bengkulu. Hmm. Nah, jadi di ujung Sumatera Selatan. Mhm. Kemudian Oku Selatan ini adalah daerah pemekaran dari Kabupaten Induk yaitu Oku, eh, yang dimekarkan di tahun 2004 dengan undang-undang, dan kemudian 2005 mulai memilih pemimpin sendiri sebagai daerah otonomi baru sampai hari ini. Oku Selatan sudah berdiri sebagai daerah otonomi baru. Itu secara singkat Oku Selatan, salah satu kabupaten yang ada di Sumatera Selatan, Mbak Mitra. Kira-kira berapa jam Pak dari Palembang tuh Pak? Kalau dari Palembang untuk saat ini karena alhamdulillah ada akses tol yang cukup Iya. membantu Heeh. ke ke Muara II, ibu kota Oku Selatan, dari Palembang itu ditempuh jarak darat sekitar 4 sampai 4,5 jam untuk saat Hmm. ini dari kota Palembang, Mbak Mitra. Lewat tol. Lewat tol, Lewat sebagian tol. lewat tol, Wow, cukup terbantu sekarang gitu. mantap. Saya dengar nih Pak, Kabupaten Oku Selatan ini memiliki 7 program prioritas ya Pak ya, untuk pengembangan 2025 ini dalam Ya, catatan kami ada satu, pertumbuhan ekonomi dan ekonomi, pengurangan kemiskinan. ya, Ada dua, peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan. pemerintahan, Ketiga, peningkatan derajat kesehatan masyarakat. eh, Lalu ada juga peningkatan akses pendidikan yang berkualitas. betul, Lalu peningkatan kesetaraan dan keadilan gender, peningkatan infrastruktur daerah yang berkualitas, juga betul, peningkatan investasi nih Pak. betul sekali. Dari pertumbuhan ekonomi yang 4,24% dan Hmm, kemiskinan 10,36%, ini strategi pemerintah Oku Selatan untuk tentu saja meningkatkan ekonominya, pertumbuhan ekonominya, dan menekan kemiskinannya itu seperti apa tuh Pak? ya, eh, betul. Tentu kami punya tujuan untuk mencapai target-target yang memang ditentukan. Sebagai contoh bagaimana tingkat ekonomi paling tidak di atas 5%, Mhm. kemudian juga angka kemiskinan harus turun sampai ke 1 digit, Hmm. itu yang menjadi target. Nah, tentu bagaimana mencapai itu semua
harus kita formulakan dalam bentuk program yang secara umum dan spesifik Mhm. Mbak Mita sampaikan tadi, Mhm. intinya bagaimana pembangunan sumber daya manusia itu yang menjadi alat utama. Kemudian juga dibantu dengan dukungan infrastruktur yang layak dan responsif. Nah, sehingga target-target yang kita capai itu insya Allah akan berhasil. Dan itu perlu kerja keras, perlu kerja bersama, dan semangat bersama. Nah, ini yang menjadi harapan dan cita-cita kami, bagaimana tingkat ekonomi itu berkembang dan pada akhirnya masyarakat sejahtera. Dengan tadi spesifik program-program yang kami jalankan, yang pada akhirnya mencapai target baik angka kemiskinan maupun eh, tingkat ekonomi yang memang diharapkan oleh kami. Seperti itu, Mbak Mitra. Dari tadi beberapa kali mau tanya infrastruktur ya Pak ya. Betul. Ini boleh tahu nggak Pak? Tentu saja infrastruktur itu bisa mendongkrak berbagai aspek ya Pak ya. Apa mungkin yang sudah dilakukan atau mungkin yang direncanakan akan dilakukan pada di masa yang akan datang Pak terkait infrastruktur Pak? Yang sudah dilakukan pemerintah daerah pada saat mulai kabupaten ini berdiri, membuka aksesibilitas transportasi baik dari wilayah desa ke desa, wilayah desa ke kecamatan, maupun kecamatan kabupaten, kemudian termasuk dukungan dari pemerintah provinsi bersama-sama akses kabupaten ke provinsi, nah, sehingga semua aktivitas yang dilakukan masyarakat, baik aktivitas sosial, ekonomi, itu bisa diakomodir dengan infrastruktur aksesibilitas yang cukup. Yang seperti saya sampaikan tadi, salah satunya bagaimana infrastruktur itu yang aspiratif dan responsif terhadap kebutuhan saat ini dan masa depan. Nah, ini salah satu yang dilakukan baik sebelum saya maupun saya sekarang dan insya Allah terus berlanjut karena kebutuhannya tentu akan berbeda pada saat ini dan pada saat nanti. Dan tentu infrastruktur tidak terbatas dari jalan saja, tapi bagaimana kesediaan energi ada, kemudian juga fasilitas kesehatan ada, fasilitas pendidikan juga demikian, termasuk yang mendukung semua industri itu energi dan sumber air bersih yang memadai. Nah, itu yang kami lakukan, terus kami bangun, sehingga pada akhirnya masyarakat juga menuju ke arah kesejahteraan. Ini yang terus dilakukan sampai saat ini. Jadi infrastruktur nggak cuma jalan saja, tapi penyediaan Semua, air bersih juga khususnya ya Pak ya? termasuk itu yang utama. Dan membangun sumber daya manusia itu harus sehat. Pastinya, Gitu. pastinya. Sumber kehidupan kita tahu ya, Betul, air menjadi salah satu sumber kehidupan yang sangat dibutuhkan juga. betul. Nah, Pak, masih soal infrastruktur, Pak. Berbagai itu pastinya ada tantangan kan, Pak. Apa mungkin, Pak, tantangan yang mungkin sempat dirasakan dalam hal apa peningkatan infrastruktur ini dan apa sih yang kira-kira masih perlu lagi ditingkatkan, Pak? Dan Eh, sudah adakah cara-cara yang mungkin terbersit gitu, Pak, dari teman-teman, Pak? Yang jelas saya kira sama tantangan seluruh Pemda itu persoalan anggaran. Oh iya iya iya. Karena untuk menjawab kebutuhan sebagai responsif cepat dari pemerintah tentu harus kita menyesuaikan. Ini daerah pariwisata, infrastrukturnya seperti apa, kebutuhannya seperti apa. Sementara realitasnya kan semua yang kita butuhkan belum sesuai dengan anggaran yang tersedia. Itu salah satu faktor. Tapi tentu tidak berhenti di situ. Kita berkreativitas. Kalau hanya mengandalkan anggaran rutin tahunan, ya tentu tidak akan bisa kejar. Iya, heeh. Ya, bagaimana contoh sebagai yang kita lakukan, ya dengan pemerintah provinsi, dengan pemerintah pusat harus kerjasama. Artinya dari sisi anggaran mereka harus mendukung dan alhamdulillah selama ini ada dukungan seperti itu. Baguslah. Kemudian juga kita juga harus melihat bagaimana percepatan itu bisa terlaksana ya sebagai contoh daerah-daerah kan sekarang banyak mengakses dalam bentuk pinjaman daerah. Oh Nah, iya. sehingga yang harusnya kita bisa lakukan
sesuai dengan kemampuan kita 3 tahun atau sekian tahun ke depan, ya bisa kita majukan sekarang. Itu salah Hmm. satu bentuk responsif dan mencari alternatif-alternatif sehingga percepatan-percepatan pembangunan infrastruktur itu ada. Nah, sehingga manfaatnya juga bisa cepat. Ya, Benar, benar, harusnya bisa benar, nunggu, benar. nggak mesti nunggu 2-3 tahun, tahun itu bisa dilakukan seperti itu. Itu salah satu yang mungkin menjadi eh, katakanlah ide-ide yang untuk mempercepat pembangunan tersebut. Tuh. Itu yang Wow, kami lakukan. pastinya. Ada mungkin yang mau ditambahkan lagi? Eh, Kemudian tentu harapannya seperti sektor swasta, Mhm, mhm. Oh iya benar, sektor swasta juga bisa membantu. pastinya. Mungkin wilayah usaha mereka, mungkin perkebunan, itu Mhm. juga bisa dimanfaatkan oleh Ya, masyarakat, dibangun, dirawat, sehingga masyarakat juga bisa menggunakan. Nah, itu juga sebagai tambahan. Di samping memang kita buka peluang investasi. mhm, Nah, dari sektor-sektor swasta juga ya infrastruktur itu kan tidak terbatas dengan jalan saja. mhm, mhm. Contoh mereka sektor swasta membangun tempat wisata sekaligus kebutuhan-kebutuhan yang lain yang mensupport mereka masyarakat sekitar bisa Mhm, gunakan. benar, benar, Contoh benar. ada pabrik yang dibangun membutuhkan suplai listrik, ya mereka kerjasama dengan PLN misalnya membangun listrik, masyarakat sekitar juga bisa dapat manfaatnya seperti itu. Pastinya mendapatkan Yang sudah manfaat. kami lakukan berdasarkan pengalaman selama ini. Pastinya, Pak. Gitu. Kita sekarang beralih, Pak. Tadi Ya. infrastruktur pastinya juga berdampak pada urusan kesejahteraan ya, Pak ya. Kesejahteraan kita juga mungkin banyak nih, ada kesejahteraan dari segi pendidikannya, kesehatannya, dan juga kesetaraannya. Ini boleh tahu nggak sih Pak, mungkin inovasi yang sudah dilakukan nih dalam hal peningkatan isu kesejahteraan ini, Pak? Salah satu yang kita lakukan yang bekerja sama dengan PLN selama ini itu salah satu Mhm. contoh. Kemudian juga penyediaan air minum Hmm. itu juga menjadi contoh yang sudah kita lakukan dan alhamdulillah berhasil. Hmm. Di kepemimpinan kami di periode pertama, bagaimana kami meneruskan estafet, Mhm. salah satunya membangun kualitas energi PLN yang baik, Hmm. yang bisa digunakan oleh masyarakat. Karena notabene Oku Selatan ini kan jauh daerah dari kota besar. Ya. Oh. Kalau dulu kualitas listrik itu sangat minim, ya. Hmm. Karena memang belum dibangun infrastruktur yang mumpuni. Hmm. Contoh gardu induk sebagai tempat transmisi Mhm, mhm. mengalihkan sumber pembangkit yang jauh itu kan, Mhm, mhm, mhm. sehingga sampai di sana kualitasnya jelek. Alhamdulillah itu selesai kita bangun bersama Oke. PLN, dukungan masyarakat juga, sehingga walaupun belum 100% sempurna, listrik itu sudah bisa kita andalkan Hmm. untuk dipakai oleh masyarakat, industri juga, dunia usaha, alhamdulillah Benar. sudah eh, cukup berhasil, saya katakan. Kemudian juga kesediaan air minum. Mhm, mhm. Dalam dalam hal ini yang kita tugaskan eh, BUMD-nya daerah yaitu PDAM. Hmm. Nah, bagaimana jangkauan pelayanan semakin hari semakin banyak, Luas. Hmm. luas, kemudian juga kualitasnya juga Oke. semakin baik, sehingga itu kan hajat hidup orang banyak. Benar, Ya, benar. untuk menuju sejahtera itu kan bukan sekedar punya uang, punya harta, tapi bagaimana kualitas hidup, kesehatannya baik, pangan yang juga baik, sumber air bersihnya tersedia. Nah, itu yang hal-hal yang mungkin sesuai dengan yang kami lakukan dan itu dampaknya luar biasa bagi masyarakat. Hmm. Itu Mbak Mitra, salah satu contoh-contoh yang kami sampaikan. Tadi air khususnya ada yang berkualitas ya, jadi jangan buluk gitu ya Pak Betul, ya. betul, Benar, betul. benar, benar. Jadi produksinya ya kualitasnya baik, Mhm, mhm, mhm. layak konsumsi lah bagi masyarakat. Mhm, Nah, termasuk kami sampaikan tadi ya jaringan dan kualitas ketersediaan listrik PLN itu juga cukup. ya, benar. Ada rumah sakit dengan
dengan peralatan yang canggih, tapi kalau tidak didukung oleh Listriknya listrik susah juga nggak kan bisa beroperasi beroperasional. gitu. Jadi semuanya harus betul-betul, kata kunci tadi, infrastruktur tuh yang memang responsif dan aspiratif terhadap kebutuhan, Benar. baik saat ini maupun kebutuhan ke depan. Mm-mm. Itu yang kita lakukan. Gitu. Siap. Pak, tadi em, infrastruktur sudah, kesejahteraan juga sudah, Hmm, beberapa sudah disebutkan Pak. Dari segi investasi nih Pak, kita tahu tadi Bapak juga katakan kita membutuhkan nih investasi-investasi betul. dari luar. Apa sih Pak kalau boleh tahu nih Pak, mungkin peluang investasi yang tersedia di Oku Selatan Pak? Ya, alhamdulillah kalau membaca peluang sebenarnya banyak sekali. Hmm. Dan alhamdulillah juga yang sudah terrealisasi walaupun belum begitu banyak tapi sudah mulai. Mhm, mhm. Salah satu contoh di Oku Selatan dulu yang namanya industri pabrik itu saya katakan dalam skala besar itu tidak ada. Oh, Ya, karena daerah itu daerah pemekaran kan. iya iya iya. Tapi alhamdulillah di beberapa tahun ini ada berdiri pabrik pengolahan kelapa sawit, Hmm. kemudian juga itu salah satu industri yang membutuhkan sumber daya listrik. Mereka membangun jaringannya bersama PLN, ya masyarakat sekitar Mhm, mhm, dapat manfaat, mhm, ya. mhm. Yang mungkin kalau pemerintah saja atau PLN saja ndak secepat Susah itu. ya, Nah, heeh. tapi kalau ada industri, ada pabrik, ada investasi, Mhm. secara otomatis itu mempercepat. Ya. Iya benar. Selain memang infrastruktur yang tersedia dilihatnya jalannya baik, ya, mereka Iya datang benar. untuk berinvestasi. Kemudian di sektor pariwisata, alhamdulillah juga demikian. Hmm. Karena kita coba membuka akses, dengan akses yang baik bisa Mhm. mencapai ke daerah pariwisata tersebut. Kita juga bangun semua sarana prasarana, nah sehingga tingkat kunjungan pariwisata itu meningkat dan orang membaca itu potensi bisnis. Nah sehingga Pastinya. baik dari lokal maupun wilayah-wilayah sekitar sudah membangun penginapan, hotel, rumah makan. Nah itu Hmm. lahir, ya. Mhm, mhm. Lahir kegiatan ekonomi. Nah, sehingga dampaknya dari kegiatan ekonomi itu ada interaksi orang, ada transaksi, sehingga ada nilai ekonominya, baik bagi masyarakat lokal maupun dunia usaha di sekitar. Nah, itu yang sisi investasi yang cukup berkembang saat ini, yang tentu bagian dari responsif ketersediaan infrastruktur, mereka datang, mereka berinvestasi, dan pada akhirnya nilai ekonominya ada, sehingga kesejahteraan itu hadir pada saatnya nanti. Dan terus kita lakukan seperti ini. Ini yang dari sisi investasi yang sudah terlihat sekarang, Pak Mitra. Masih soal investasi nih Pak. Apa mungkin yang jaminan dari pemerintah untuk mungkin mempermudah teman-teman investasi ini untuk datang ke tanah kita Pak? Ya, eh, yang paling penting bagaimana mengurus perizinan dengan mudah dan cepat. Ya. Itu yang paling penting. Jadi pelayanan pemerintah itu, pengurusan izin mudah dan cepat, jangan berbelit-belit. Itu Mhm, yang saya mhm. sampaikan. Kalau bisa dilakukan cepat, harus lakukan cepat. Supaya mereka ada kepercayaan diri untuk melakukan. Kedua, tentu bagaimana daerah itu kondusif. Itu Benar. yang paling penting. Aman, tidak ada hal-hal yang perlu ditakutkan, apalagi daerah pariwisata kan. Yang Iya paling penting benar. itu nyaman, orang untuk datang, safe lah. Kemudian juga tentu didukung oleh budaya lokal yang welcome. Itu paling penting gitu. Kalau budaya lokalnya welcome, masyarakatnya juga bisa beradaptasi dan ikut serta, insya Allah hal-hal yang dalam tanda kutip menakutkan yang selama ini Dikhawatirkan investasi ya. di Indonesia, di Aha. daerah dikhawatirkan, itu berangsur kita hilangkan. Jadi siapapun mau berinvestasi, dia tahu aman dan bakal menguntungkan. Mhm. Gitu, Pastinya, pastinya. gitu. Tadi Bapak sudah mengatakan, ngomong Ah, cukup banyak soal pariwisata, Pak. Kita ke nah, pariwisata sedikit, Pak. Apa nih, Pak? Mungkin masih banyak yang nggak tahu. Apa sih nih potensi pariwisata di kawasan Oku Oku Selatan, Pak? Selatan. Dan mungkin ada destinasi-destinasi yang harusnya nih bisa lebih terkenal lagi, Pak. Apa kira-kira, Pak? Mungkin Betul. diceritakan, Pak. Saat ini kita punya destinasi wisata yang banyak.
Tapi yang paling populer kita angkat itu kawasan wisata Danau Ranau. Nah, Danau Ranau itu salah satu danau yang terbesar kedua di Sumatera, setelah Danau Toba, Toba. dan itu danau masih sangat alami, Ah. luas luas dengan kondisi geografis yang berbukit, dikeliling oleh kawasan hutan lindung, menarik untuk wisata air. Dan tentu wisata alam ini kita kombinasikan dengan kegiatan-kegiatan event-event yang menarik. Oh, udah banyak Pak eventnya Pak? Banyak kita Oke. lakukan, bahkan di setahun itu kita buat ada kalender event Oku Selatan. Wow. Ada water sportnya, kemudian juga sepeda, ada adventure-nya, termasuk kegiatan sport-sport wisata yang dibuat kita dengan masyarakat. Mbak Mitra mau main arum jeram Oh di iya iya sana, iya iya ada benar. luar biasa bagus, airnya jernih, Ah, cantik. Mau main apa water sport, jet ski, banana boat ada di di sana, danaunya itu ya Pak ya? danau ada pemandian air panas juga Oh ada juga. ada Mbak Mitra mau cruising pakai perahu, ada bisa keliling danau, sampai kami ada event, ada adventure trail yang bisa menjelajah alam di situ. Kemudiannya salah satu bekerja sama dengan pemerintah provinsi, ada namanya Sriwijaya Ranau Grand Fondo. Yang Oh. kita lakukan setiap tahun itu sepeda yang wisata. Jadi menjeladah sepanjang pesisir danau yang kita lakukan setiap tahun. Sehingga memang banyak kunjungan dari kegiatan-kegiatan event yang kita lakukan untuk bisa lebih mendongkrak kunjungan-kunjungan wisata di danau. Itu yang potensi yang kita angkat saat ini. Di Oke. samping memang wisata alam danau, ada event-event yang kita lakukan sesuai dengan hobi dan apa eh, tantangan-tantangan tersendirinya. Itu yang di Danau Ranau sekarang, potensi wisata Oku Selatan. Waduh. Bulan apa tuh Pak biasanya ramainya itu di situ bulan apa tuh Kita Pak? mulai dari awal tahun sebenarnya, Mm-mm, mm-mm. dari awal tahun sampai ke akhir tahun. Hmm, Kalau tahun baru itu udah otomatis rame ya. Tapi pastinya. sebelum itu kita lakukan event-event yang Sriwijaya Ranau Grand Fondo tadi Mm-mm, mm-mm, sepeda. mm-mm. Di awal tahun biasanya bersamaan dengan hari ulang tahun Oku Selatan kita buka trail adventure, Oke. yang mengundang seluruh, yang juga pesertanya ribuan kalau datang. Nah, Wow. itu yang kita lakukan untuk mendongkrak kunjungan wisata di Oku Selatan. Ini kayaknya masyarakat Oku Selatan ini ya sporty banget ya. Kegiatan-kegiatannya banyak Betul, sport banget nih. lebih banyak Keren. ke sportnya. Lebih banyak sport dan itu tentu saja itu bagus ya. Aku juga suka nih Pak. Harus ke sana berarti nih Pak. Pak, tadi event-event internasional nasional. Bahkan internasional. Internasional juga ada. Sriwijaya Ranau Grand Fondo Event-event internasional. internasional dan nasional juga sudah banyak, Pak. Betul, betul. Pastinya itu berdampak pada UMKM, Pak. Apa mungkin yang sudah atau mungkin ada produk-produk UMKM dari Oku Selatan yang ini bisa lebih keren lagi nih, Pak, dikenal masyarakat apa tuh, Pak, mungkin, Pak? Ya, dengan lahirnya event-event yang kita lakukan beberapa tahun belakang ini, Mhm. eh, termasuk kita catat rekod muri minum kopi dengan gula aren terbanyak. Nah, itu kita Wow. sudah catat rekod muri. Tahun berapa tuh, Pak? Kalau sebelum COVID kalau nggak salah Oke. 2018 18, kalau nggak salah itu. 2018. Nah, sehingga muncul dengan event banyak, wisatawan ini ribuan datang, Mhm, mhm, mhm. dengan sendirinya UMKM itu muncul karena daerah Pasti. kita daerah penghasil kopi, Hmm. daerah penghasil gula aren yang memang asli. Itu sudah timbul, udah banyak yang brand lokal itu, kopi lokal dengan packaging yang cukup bagus. Kemudian gula aren tuh terangkat menjadi Hmm. oleh-oleh daerah. Ada juga kulinernya dari wilayah danau itu namanya apa? Ikan ikan asli Danau Ranau, Mhm, mhm. mujair. Oh, Itu Jair. luar biasa lezat dan manis, ya. Sehingga itu menjadi
buruan hunting bagi pendatang dari wisatawan itu kalau datang mau wisata kuliner itu beli kopi, beli Ikan. gula aren Aha. dan makan ikan. Kemudian juga ada alpokat yang memang Oh, tanaman di sekitar situ. wow. Itu sudah menjadi produk UMKM wajib kalau orang datang itu beli itu. Beli itu bahkan buat oleh-oleh bawa ke Daerah daerah masing-masing ya. masing-masing. Heeh, Nah, itu wow. lahir sehingga membangun ekonomi lokal cukup berpengaruh bagi kesejahteraan masyarakat di lokal. Pastinya. Berarti udah banyak ya Pak tempat makan teman makan ikan di kawasan Iya, danau ini ya Pak ya? kawasan danau ya, misalnya bisa makan di atas Mhm. danau, tempat tradisional sampai ke modern ada. Gitu. Waduh, pilihannya sudah banyak sekali Sudah banyak berarti ya. sekali. Waduh, ini pastinya mengajak semua masyarakat, khususnya penonton Tempo ini untuk datang ya ke Oku Selatan ya Pak Betul. ya. Pak, ini Pak nggak terasa sekali kita sudah di penghujung acara nih Pak. Mungkin ada kalimat-kalimat penutup nih Pak, kata-kata penutup untuk masyarakat kita semua Pak. Oke, Silakan Pak. saya terima kasih ke Tempo sudah mengundang. Ini bagian dari motivasi kami sebagai pemimpin daerah dan juga masyarakatnya. Kita disambut baik, diberikan perhatian oleh semua potensi yang ada di Oku Selatan. Nah, tentu oleh karena itu kita sebagai masyarakat harus terus bekerja sama, mengoptimalkan semua potensi, membangun daerah ini tidak bisa sendiri, harus gotong royong dengan kebersamaan, dengan ide-ide yang cemerlang, sehingga pada akhirnya kesejahteraan itu ke depan akan kita rasakan. Begitu juga untuk masyarakat umum, berkunjunglah ke selatan. Kami ada potensi, baik potensi bisnis, usaha, investasi, maupun potensi wisata yang untuk dikunjungi begitu berkesan. Itu yang menjadi pesan kami. Terima kasih sekali lagi. Siap, terima kasih banyak Bapak Popo Ali Murtopo. Terima kasih banyak Bapak. Pemirsa, sekian informasi dari program Teras Negeri ini. Demikian bincang-bincang saya bersama Bapak Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Bapak Popo Ali Murtopo. Program Teras Negeri ini akan kembali dengan sejumlah kepala daerah yang memberikan inspirasi untuk kemajuan negeri. Saya Mitra Tarikan beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa.